Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Setelah 14 Hari Kematiannya. Begitulah Nak Rom, cerita bapak kamu. Begitulah Nak Rom, bapak Nak Romli sampai saat ini, walaupun sudah meninggal pun belum meminta maaf ke orang-orang di kampung ini. Jika Nak Rom tidak percaya, tidak apa, saya tidak memaksa. Bisa Nak Rom cari tahu sendiri ke warga sini. Mari kita pulang, sepertinya warga yang pada pingsan sudah mulai sadar kembali, ujar panjang Pak RT sekalian menyarankan pulang ke rumah masing-masing. Pak RT dan Romi yang memang rumahnya searah pulang bersama. Sesumbaran Bapak Nak Rom, mungkin karena Nak Rom di kota, Ibu Nak Rom nggak pernah cerita tentang kelakuan Bapak Nak Rom. Bahkan Ibu Nak Rom sendiri pernah kabur dari rumah karena nggak kuat dengan kelakuan Bapak Nak Rom. Tapi malah Bapak Nak Rom bilang Ibu Nak Rom kabur dengan mantan pacarnya saat muda dulu. Dan Ibu Nak Rom tentu balik lagi karena nggak sesuai dengan yang dituduhi sangkaan suaminya. Begitulah ceritanya Nak Rom. Makanya saat kita minta warga mencari mata Pak Romli, mereka seperti nggak ikhlas karena semasa hidup Pak Romli sangat jauh dari kata baik ke sesama tetangga, ujar Pak RT. Romi pun kaget dan hampir nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak RT, karena memang selama ini ibunya nggak pernah cerita keburukan tentang bapaknya, karena Romi lebih suka ikut neneknya di kota dibanding hidup di kampung. Sedangkan di suatu tempat ada seseorang yang sedang mengocok toples isi mata Romli sambil tertawa. Hahaha. Romli. Makanya semasa hidup jangan sombong. Jadi orang emang enak. Hahaha. Hari menjelang subuh, warga yang sempat pingsan pada mulai sadar dan mulai pamit satu persatu untuk pulang, termasuk Romi dan Pak RT. Romi pun berjalan pulang dan dia niat ingin menanyai kebenaran yang diungkapkan RT. Apa benar bapaknya sejahat itu dengan orang kampung? Begitu pikir Romi. Sampai di rumah, Romi tidak menemukan ibunya di rumah. Entah kemana, mungkin beli sarapan. Jadi Romi memutuskan untuk langsung mandi dan beristirahat sejenak sebelum berkeliling bertemu para warga untuk menanyai tingkah bapaknya semasa hidup. Karena Romi merasa warga tidak ikhlas membantunya untuk mencari sesuatu yang dicari oleh hantu Pak Romli. Romi bangun sudah pukul 10 pagi. Romi pun sudah wangi dan bersiap berkeliling kampung untuk sekedar mengakrabkan diri dan cari kebenaran dari omongan Pak RT sebelumnya. Romi pun bergegas pergi setelah berpamitan ke ibunya.
Di sepanjang jalan, Romi seperti tidak melihat orang-orang yang harusnya masih sibuk di kebun, sawah. Romi pun masih terus berjalan hingga akhirnya singgah di sebuah warung pertengahan kampung. Romi langsung duduk dan memesan kopi hitam dan mengambil roti yang disediakan di meja, sekedar nyemil sambil dicelupkan di kopi. Ngopi dulu, Jo. Ada orang kota, sapa pemilik warung sekaligus menaruh kopi pesanan Romli. Romi pun langsung mencelupkan roti tersebut ke dalam kopi lalu memakan. Iya pak, hehehe, jawab Romi canggung. Namanya siapa? Den. Saya Romi pak, anak dari Pak Ramli. Si bapak tersebut langsung memicingkan mata ke arah Romi dengan tajam. Entah ada masalah apa sampai si Romi mendapat picingan mata dari pemilik warung tersebut. Oh, si bapak langsung beranjak dari Romi, padahal sebelumnya sangat ramah dengan Romi. Tapi setelah tahu Romi anak dari Pak Ramli, malah si bapak warung itu seketika langsung bersikap jutek dan terus ketus. Maaf pak, boleh saya bertanya sesuatu? Ucap Romi memecah keheningan. Boleh, mau tanya apa? Kenapa bapak seperti tidak suka saat tahu saya anak dari Pak Romli? Tanya Romi langsung. Apa bapak boleh jujur sama kamu nak tentang alasan bapak tidak suka dengan bapakmu? Tanya pemilik warung dengan ketus. Iya pak, saya hanya ingin tahu kenapa para warga seperti tidak suka dengan almarhum bapak saya. Jawab Romi murung. Bapak kamu itu semasa hidupnya sangat jahat. Bahkan saya juga salah satu orang yang sempat terkena fitnahan dari mulut bapak kamu itu, dek. Murung si bapak yang ternyata sudah mengeluarkan bulir bening dari matanya. Maksud bapak, jadi benar kalau bapak saya sering melakukan kesalahan ke orang-orang di desa ini pak? Tanya Romi tak percaya, yang ternyata sudah habis makan 3 roti tapi kopinya masih separuh gelas. Iya, kenalin dek, namanya Mustaqim, biasa dipanggil Pak Hakim. Saya dulu memiliki seorang putri. Ternyata bapak kamu suka sama anak saya. Mungkin kalau anak saya masih hidup, dia sekarang sudah punya anak. Mungkin. Lanjut si bapak sambil menghampur bulir bening yang keluar dari matanya dan tersenyum perih. Anak Pak Hakim bernama Murni. Dia seorang gadis yang cantik dan mempesona. Tapi sayang dia memiliki kekurangan, yaitu tuna wicara. Jadi setiap gadis itu ingin berkomunikasi dengan orang lain, dia menuliskannya di sebuah buku yang selalu dia bawa. Dari dulu Pak Hakim dan istrinya memang keluarga yang sederhana dan bahagia, tapi kebahagiaan itu perlahan sirna karena tingkah dari Pak Ramli yang tidak suka melihat kebahagiaan orang lain.
Pak Ramli memang sudah mengincar Murni karena memang Murni termasuk kembang desa, ditambah tidak bisa berbicara, jadi akan aman. Siapa yang akan percaya oleh orang miskin kayak mereka? Begitu pikir Pak Ramli. Dan setelah lama mengintai, akhirnya Pak Ramli mendapatkan kesempatan untuk menculik Murni dan dibawa ke sebuah gubuk di pertengahan sawah. Dan disanalah nasib tragis Murni. Kehormatan yang selalu dijaga oleh Murni telah dirampas paksa oleh Pak Ramli. Ingat Murni, jangan pernah berani mengadu dengan orang atau ibu kamu yang menjadi buruh di sawah saya. Saya akan habisi, ingat kamu, ancam Pak Ramli ke Murni. Murni yang dulu ceria, lama-kelamaan menjadi pemurung. Pak Hakim pun akhirnya menaruh curiga. Kenapa anak gadisnya yang biasanya selalu ceria, membantunya melayani pembeli di warung, jadi lebih suka di rumah dan menyendiri. Istri Pak Hakim pun merasakan perubahan dalam diri anaknya. Biasanya yang selalu semangat ikut untuk membantu ibunya di salah satu sawah, tapi sekarang buat sekedar mengantar makanan saja sudah tidak mau dengan berbagai alasan. Akhirnya Pak Hakim ke orang pintar di kampungnya saat itu, dan menurut orang pintar tersebut, Nyai Wati, kalau Murni telah tidak perawan lagi. Pak Hakim dan istri sangat shock dengan keterangan Nyai Wati. Nyai Wati pun menyuruh Pak Hakim dan istri untuk memeriksakan ke bidan karena sedang ada benih yang tumbuh di perut Murni. Baga disambar petir lalu dihempaskan oleh ombak. Pak Hakim dan istri sangat shock, sedih, marah dengan kondisi anak perempuannya. Setelah sampai di rumah, Pak Hakim pun meluapkan emosinya dengan menghancurkan benda-benda yang ada di depan matanya. Sang istri dan anaknya pun hanya bisa menangis. Murni yang bingung menjelaskan kepada kedua orang tuanya, bingung karena memang bukan kejadian sekali saja, tapi sudah beberapa kali Pak Ramli memperkosa Murni dengan segala ancaman. Setelah Pak Hakim sudah mulai tenang, beliau mendekati Murni dan menanyakan siapa yang melakukannya. Istri Pak Hakim pun turut menenangkan amarah sang suami dan mengingatkan sang suami untuk memeriksakan ke bidan dulu, karena ibu Murni tak lantas percaya jika putri kesayangannya tengah mengandung. Bukan tidak, bahkan karena dia akan menjadi seorang nenek, tapi anaknya hamil di luar pernikahan yang bisa menjadi aib keluarga. Akhirnya Pak Hakim setuju dengan pendapat istrinya untuk memeriksakan Murni ke bidan. Dan benar saja, jika Murni saat ini sedang mengandung 3 bulan, ibu Murni seketika pingsan di rumah bidan tersebut. Dan setelah sadar menangis sesegukan karena tidak percaya jika anaknya yang pendiam ternyata bisa hamil tanpa adanya ikatan pernikahan. Keesokan harinya ternyata kabar Murni hamil pun merebak dengan sangat cepat. Entah dari siapa. Yang jelas saat ini bukan ulah dari Pak Ramli. Keesokan harinya ternyata kabar Murni hamil pun merebak dengan sangat cepat, entah dari siapa.
Namun Pak Hakim yang sudah tahu siapa yang menghamili putrinya sangat murka karena putrinya tewas gantung diri di kamarnya dengan secarik surat yang berisikan, "Maafkan Murni Pak, Bu. Murni telah menciptakan aib untuk keluarga kita." Bapak anak ini adalah Pak Ramli. Dia memperkosa Murni saat aku akan berangkat ke masjid. Hari itu, apa ibu dan bapak ingat pas aku pulang dari masjid? Menangis, tapi aku nggak menceritakan apapun, bahkan aku berani berbohong jika aku diledeki oleh beberapa anak perempuan lainnya. Aku diperkosa di gubuk tengah sawah. Di sawahnya Pak Ramli, Bu. Sakit, panas, terbakar, hina. Bahkan aku jijik dengan diriku. Bu, maafkan Murni sekali lagi. Murni pergi ya, Bu. Bu, tolong muluskan jalan Murni. Oh iya, Bu. Hati-hati dengan Pak Ramli, karena dia sudah memperkosa Murni berkali-kali, makanya aku hamil, dan dia selalu mengancamku, Bu. Kalau aku nggak melayaninya, dia akan menghabisi ibu dan bapak. Sedangkan kalian penyemangat aku, salam sayang dari anak kalian. Semoga kalian bisa kuat. Maaf kalau aku tidak kuat dengan hinaan masyarakat. Salam sayang anak kalian, Murni. Pak Hakim yang mendengar surat yang ditulis oleh anaknya yang dibacakan oleh tetangganya pun meradang langsung mengambil Arif ke rumah Pak Ramli. Warga yang melihat Pak Hakim pun menahan Pak Hakim, tapi sayang tenaga mereka kalah dari Pak Hakim. Pak Hakim yang saat itu masih bertubuh gagah dan berotot menghempaskan warga yang menghalangi jalannya menuju rumah Pak Ramli. Ada sebagian warga yang tidak berani karena takut menjadi sasaran kemarahan Pak Hakim. Ada yang tidak peduli juga karena tidak tahu masalah apa yang membuat Pak Hakim murka. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah menghabisi si Ramli, orang yang menyebabkan putrinya harus mengandung di luar nikah karena dianggap aib oleh masyarakat. Pak Hakim pun mengamuk saat dirinya dihadang oleh satpam yang bertugas menjaga rumah Pak Ramli. Dia meringsak masuk. Para satpam yang bertugas telah tergolek lemas dan tak berdaya setelah menghadapi Pak Hakim. Istri Pak Hakim pun berusaha menenangkan suaminya agar jangan sampai merugikan dirinya sendiri. Pak Ramli dan Rodiah pun keluar dari rumah karena mendengar suara keributan di luar. Pak Hakim langsung menerjang Pak Ramli dengan membabi buta. Bu Rodiah pun dan istri Pak Hakim pun berusaha memisahkan keduanya. Para tetangga pun kewalahan menghadapi tenaga Pak Hakim sampai akhirnya tetua desa pun datang untuk melerai mereka. Mereka pun didudukan di meja yang sama untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diketahui oleh semua orang. Pak Hakim pun melemparkan surat tulisan dengan mendiang sang putri. Bu Rodiah pun setelah membaca surat tersebut shock dan lemas. Tetangga Pak Hakim yang sebelumnya membantu Pak Hakim membaca surat dari Murni pun diminta membacakan kembali biar kelayakan mendengarkan. Karena di desanya saat itu yang bisa membaca atau menulis hanya
beberapa orang saja. Setelah tetangga Pak Hakim selesai membacakan isi surat tersebut, para warga juga geram dengan kenyataan yang ada. Bahkan ada yang menimpuk Pak Ramli dengan asbak rokok yang mengenai dahinya hingga terluka sedikit. Bu Rodia pun menangis sesegukan. "Apa jenazah Murni telah dimakamkan?" tanya ketua desa. "Belum. Tadi saya kesini lupa untuk meminta tetangga saya mengurus jenazah anak saya," jawab Pak Hakim dengan suara parau. "Besok kita kebumikan dengan layak. Bagaimanapun dia sedang mengandung. Jangan sampai dendam dari Murni membuat desa ini tidak aman dan nyaman," lanjut tetua desa dengan suara yang menahan geram. "Jadi saya perlu bayar berapa? Saya yang akan mengeluarkan uang buat pemakaman Murni," jawab Pak Ramli dengan sikap ponggahnya. "Cukup Pak, rendahkan suaramu," sergabu Rodiah yang sudah mulai lelah. "Hei, siapa kamu nyuruh saya merendahkan suara saya ke hadapan mereka yang miskin? Kamu tahu, mereka rata-rata bekerja di kebun sawah dan peternakanku. Bahkan emaknya Murni pun kerja di kebunku. Buat apa saya merendahkan di hadapan mereka?" jawab Pak Ramli dengan ponggah sambil bersedekap dada dan menyenderkan tubuhnya di sofa. "Bu, sudah," jawab istri Pak Hakim menenangkan Bu Rodia. "Hei Ramli, saya masih mampu mengeluarkan biaya untuk Murni. Bahkan untuk istri saya. Istri saya kerja di kebunmu karena dia merasa bosan. Sini saya congkel matamu untuk makan anjing hutan," jawab Pak Hakim sambil mengebrak meja yang membuat suasana makin panas. "Kita bawa masalah ini besok ke balai desa. Sekarang lebih baik kita ke Bubar dan mendoakan jenazah Murni." Hari sudah mulai malam. Ucap Pak Ustadz yang dari tadi hanya menyimak. "Betul usulmu," jawab tetua desa sambil berlalu pergi dari hadapan semua orang. Semua orang bubar. Bu Rodia pun juga pergi dari hadapan Pak Ramli yang masih bersikap ponggah dengan warga desa yang satu persatu mulai pergi. Bu Rodia masuk ke kamar tamu. Dia menangis meratapi nasibnya yang tidak pernah beruntung. Saat di kota ingin melihat anaknya, selalu dicegah oleh orang tua Ramli. Padahal Rodia hanya ingin menumpahkan rindunya ke sang anak. Saat di rumah malah selalu datang silih berganti yang selalu berkaitan dengan suaminya. Mentalnya tertekan, dia merasa dirinya tidak berguna. Bu Rodia yang sedang meratapi nasibnya menengok ke arah suara yang sedang menggedor pintu kamar yang saat ini didiami olehnya. Ketukan kelamaan makin keras dan kasar. Bu Rodia sudah tahu bahwa itu pasti adalah suaminya yang akan menghajarnya habis-habisan. Karena kelamaan berpikir, Bu Rodia berjingkat kaget karena pintu kamar didobrak oleh suaminya. Dengan muka garang, Pak Ramli mendekati Rodia dan mulai menamparnya
karena sudah berani mengencangkan suara di depan banyak orang seperti tadi. Apalagi ada tetua desa dan ustadz, orang yang termasuk disegani di desa. Pak Ramli menghajar istrinya dengan ganas hingga meninggalkan memar di sekujur tubuh Bu Rodia. Berani kau meninggikan suaramu lagi di depan halayak? Habislah anakmu. Dengar, ancam Pak Romi ke Bu Rodia yang saat ini hanya dibalut selimut. Pak Ramli langsung pergi keluar entah kemana setelah puas menyiksa jiwa dan raga istrinya. Para ART yang bekerja pun menghampiri majikan perempuannya dan mengobati luka-luka di sekujur tubuh nyonyanya. Untung nyonyanya pandai merias diri hingga beberapa luka di tubuhnya tidak terlihat oleh mata, jadi dia tetap menjaga nama baik suaminya. Prosesi pemakaman murni pun telah selesai. Semua berjalan hikmat dan lancar, tapi dua orang berseragam polisi langsung menghampiri Pak Hakim yang saat itu sedang mengobrol dengan Pak Ustadz dengan menunjukkan surat perintah penangkapan. Pak Hakim tidak berusaha melarikan diri ataupun melawan. Para warga sudah berusaha membantu Pak Hakim, tapi dia tetap dibawa oleh polisi guna menginterogasi Pak Hakim terhadap pemukulan terhadap Pak Ramli. Bu Rodia pun tidak menyangka bahwa suaminya tega memenjarakan Pak Hakim, sedangkan yang di sini bersalah adalah suaminya. Jika suaminya tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak Pak Hakim, dia juga tidak akan mengamuk dan menyerang suaminya. Pak Hakim terjerat pasal penganiayaan berat dengan masa hukuman 2 tahun 8 bulan dengan denda Rp4.500 yang tertuang dalam pasal 351 KUHP, pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menjelaskan: 1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. KUHP 90. Pak Hakim tidak keberatan dengan pasal yang dibacakan oleh penyidik. Setelah beberapa bulan Pak Hakim hidup dengan dendam di dalam penjara, akhirnya dia bisa keluar setelah dapat remisi karena berkelakuan baik selama di dalam penjara. Tapi siapa yang sangka saat kepulangannya, dia malah dikejutkan oleh ramainya tetangga di rumahnya. Mengingatkan saat Pak Hakim masuk, banyak tetangga tercengang dengan kehadiran Pak Hakim. Siapa yang meninggal di sini? Mana Asih? Tanya Pak Hakim ke tetangganya yang ternyata pada menahan sedih dengan kehidupan pedih yang dialami oleh Pak Hakim. Pak Ustadz yang sedari tadi berada di masjid akhirnya sampai di rumah Pak Hakim dan terkejut jika suami Bu Asih telah kembali dari penjara. Bukan karena takut dengan kemarahan Pak Hakim, tapi takut melihat lelaki yang berada di hadapannya ini akan semakin terpuruk jika tahu bahwa tubuh yang saat ini ditutupi kain adalah istri tercintanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sambut Pak Hakim ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa ada jenazah di sini? Di mana istri saya? Saya sengaja tidak mengirim surat ke sini karena ingin memberi kejutan untuk Asih. Lanjut Pak Hakim. Akhirnya Pak Ustadz pun memberitahukan jika jenazah yang ditutupi oleh kain itu adalah istrinya. Istrinya selama ini mengalami tekanan batin yang berpengaruh ke jiwanya, akhirnya menjadi ODJG. Istrinya dirawat oleh tetangga, tapi saat sedang kambuh, istrinya kabur dan terhantam mobil dan menjadi korban tabrak lari. Pak Hakim mendengar penjelasan dari Ustadz pun merasa terpukul. Dia memberi kejutan, malah dirinya yang terkejut. Pemakaman pun telah selesai. Rumah yang dulu ramai oleh kebawelan sang istri dan sang anak hanya menjadi kenangan. Hingga akhirnya Pak Hakim menjual beberapa sawah dan rumahnya, dan dia memilih hidup di gubuk yang saat ini dia jadikan warung kopi. Sekaligus di pertengahan desa yang ternyata si anak dari lelaki yang sudah membuatnya kehilangan anak gadisnya ada di depan matanya sekarang. Begitulah kisah keluarga Pak Hakim yang tragis. Romi pun menyimak cerita Pak Hakim mengeluarkan air mata yang tidak bisa dibendung. Dia benar-benar tidak menyangka kalau bapaknya sangat jahat. Maaf saya, Nak, kalau saya sampai saat ini masih dendam dengan bapakmu. Lanjut Pak Hakim. Romi pun mengerti. Dia akhirnya beranjak pergi untuk ke rumah tetua desa ataupun Pak Ustadz. Mungkin akan lebih tahu kisah bapaknya dulu. Romi pun mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar beberapa roti dan segelas kopi yang dinikmati Pak Hakim pun menerima dan mendoakan kebaikan menyertai Romi, karena Pak Hakim merasa jika Romi tidak seperti bapaknya yang biadab menurut Pak Hakim. Romi pun memutuskan untuk ke rumah tetua desa dulu untuk melihat pandangan dari tetua desa tentang almarhum bapaknya yang ternyata sudah memiliki banyak dosa dengan warga kampung. Semoga saja bapaknya tidak menyenggol keluarga Pak Ustadz ataupun keluarga dari tetua desa. Romi pun harus melewati persawahan yang luas untuk mencapai rumah tetua desa yang memang rumahnya hampir di ujung desa dekat masuk rumah untuk ke desa sebelah. Romi pun harus melewati sekedar hutan dan sayup-sayup mendengar suara menceritakan kengerian almarhum Pak Romli. Kembalikan mataku. Suara rintih yang terdengar semakin jelas. Romi pun mempercepat langkahnya untuk segera sampai di rumah ketua desa. Matahari kian terik. Matahari kian terik sebagai petanda kalau sudah tengah hari. Suara rintihan tersebut masih terdengar. Romi masih terus berlari. Hutan yang Romi lewati seperti tidak ada ujungnya, dan Romi pun bersyukur melihat
rumah penduduk di dalam hutan tersebut. Romi pun berteriak meminta izin untuk sekedar beristirahat dari suara yang seperti mengejarnya tersebut. Walah, ada anak muda di gubukku. Suara seorang yang kaget karena melihat Romi tertidur pulas di depan gubuknya. Karena orang tersebut membangunkan Romi yang terlelap tidur. Romi pun bangun dan kepalanya pusing karena memang semalaman capek meronda dan kecapean serta berlari tadi, hingga akhirnya tanpa sadar Romi tertidur di depan gubuk tersebut. Setelah seseorang yang mempunyai gubuk itu pun menghampiri Romi sambil membawakan air dan makanan dan duduk di sebelahnya. Romi pun tersadar kaget karena ada orang lain di dalam hutan. Romi pun memperkenalkan diri dan orang yang mempunyai gubuk tersebut memperkenalkan diri juga kepada Romi. Romi pun menyampaikan maksud tujuan untuk ke rumah tetua desa. Namun sayang, menurut kakek Darmo yang mempunyai gubuk tersebut pun bilang untuk melanjutkan perjalanan esok pagi saja, karena memang hutannya sangat panjang, dan menawari Romi untuk menginap dan mengingatkan Romi jika mendengar suara apapun dibiarkan saja, tidak usah penasaran. Romi dan kakek Darmo pun masuk ke dalam rumah gubuk itu karena pertanda malam sudah tertanda dengan bunyi suara jangkrik yang bersaut-sautan. Mereka pun berbagi cerita dan Romi memutuskan untuk bertanya apa kakek Darmo kenal dengan mendiang sang bapak. Mereka pun berbagi cerita dan Romi memutuskan untuk bertanya apa kakek Darmo kenal dengan mendiang sang bapak. Kakek Darmo yang kaget pun mengetahui jika anak muda yang ada di hadapannya ini adalah anak dari lelaki jahat yang membuatnya mengungsi diri ke hutan atas saran dari tetua desa dulu. Kakek kenapa seperti sedih mukanya? Tanya Romi yang lagi menikmati hidangan makanan malam dengan lauk seadanya. Benarkah kamu anaknya Ramli? Tanya kakek Darmo parau. Romi pun kaget karena kakek Darmo tahu nama bapaknya dan langsung mengambil minuman untuk meminumnya karena dia tersedak saat makan tadi. Iya kek, saya anaknya Pak Ramli. Saya baru pertama kali ke sini kek, jawab Romi. Jawab Romi, mantap. Kakek kenal bapak saya? Lanjut Romi sambil terus mengunyah dan menghabisi makanan di piringnya. Iya, saya kenal dengan dia. Bahkan sangat kenal. Karena dia juga kakek berada di gubuk ini. Jawab kakek Darmo lemah. Romi yang melihat perubahan raut wajah si kakek Darmo pun merasa penasaran, apalagi ulah almarhum bapaknya. Kenapa sangat tega dengan warga? Begitu pikirannya. Jangan-jangan kamu anaknya yang dulu dibawa ke kota sesaat setelah dilahirkan.
Lanjut kakek Darmo dengan suara kencang. Mungkin kek, kata nenek, di kota saya memang sudah menemani nenek. Karena kata nenek saya dulu sakit-sakitan. Jawab Romi ragu-ragu karena Romi sendiri pun tidak tahu menahu tentang masa lalu. Kamu mau tahu kenapa kakek berada di gubuk di tengah hutan ini? Tanya kakek Darmo ke Romi. Bolehkah saya tahu? Jika kakek tidak keberatan, saya mau tahu tentang kelakuan bapak saya, sampai orang-orang seperti membenci beliau. Pesan saya satu, Nak Romi. Jika nanti malam dengar suara, jangan ada niat penasaran untuk mencari suara tersebut. Besok saya akan menceritakan kenapa saya bisa berada di gubuk tengah hutan seperti ini. Lanjut kakek Darmo yang membereskan piring-piring yang telah digunakan untuk makan. Malam kian larut. Di gubuk ini tidak ada listrik, hanya ada lampu templok. Jam di HP Romi pun sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tapi mata Romi belum mau terpejam. Kakek Darmo yang juga sebenarnya belum tertidur selalu melihat gerak-gerik Romi, karena dia takut Romi akan keluar dari gubuk di tengah malam seperti ini. Apalagi dengan adanya teror hantu bapaknya tersebut. Kakek Darmo tidak mau mengambil resiko tersebut dan disalahkan lagi oleh warga di luar sana seperti dahulu. Krik, krik, krik. Suara yang seperti dari papan kayu di depan, seperti ada orang yang menginjaknya. Romi yang mendengar pura-pura tidak tahu seperti apa yang sudah dipesan oleh kakek Darmo untuk tidak penasaran. Setelah lelah Romi memainkan HP-nya yang sudah 45% baterainya, memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi samar-samar dia mendengar seperti ada yang memanggilnya. Romi, sini nak, carikan mata bapak. Suara teriakan dari depan pintu gubuk Mbah Darmo. Mbah Darmo yang memang belum tidur pun memegang tangan Romi untuk tidak membukakan pintu gubuk. Mereka berdua hanya berkomunikasi dengan tatapan sampai benar-benar hening kembali di luar. Yang ada hanya suara jangkrik dan suara burung hantu. Kakek Darmo mulai mengawasi Romi untuk memastikan Romi benar-benar sudah tertidur. Setelah memastikan Romi sudah tertidur, kakek Darmo pun juga ikut tidur di samping Romi.